Ya, Ahmad. Ya, Ahmad. Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad maknanya apa? Saat tunggal. Tunggal. Isim mufrad itu ada yang mu'tal. Kalau yang mu'tal itu berarti yang isim yang bagaimana? Mufradnya? Gimana maksudnya? Isim yang mu'rab yang pertama isim mufrad. Nah, mufrad ini ada yang mu'tal akhirnya. Berarti disebut apa? Isim mufrad tapi mu'tal. Yang berakhir huruf tulang. Iya, berarti apa namanya? Isim maksud. Iya, ada isim maksur, satu lagi apa? Satu lagi namanya apa? Satu lagi namanya apa? Ada maksud, satu lagi apa? Mankus. Iya, ada maksud, ada mankus. Kalau yang maksur yang bagaimana? Maksud itu ya. Jadi sebelumnya berharap. Iya, sebentar ya. Dan alifnya alif asli. Masuk. Lah sih. Mana ininya? File. Ya, betul. Kemudian kalau yang ghairu munsharif, contohnya mufrad tapi yang ghairu munsharif. Ahmadu. Kalau yang mufrad asmaul khamsah, contohnya mufrad asmaul khamsah. Iya, sahih. Nah, itu ya. Itu diantaranya isim-isim yang mu'rab. Ada isim mufrad, ada musanna dan juga ada jamak. Selanjutnya yaitu adalah fi'il. Fi'il yang mu'rab. Yang pertama namanya fi'il apa? Fi'il apa? Oh ya, antum nggak ada materinya ya? Nggak kelihatan itu. Saya hapus dulu deh. Nggak bisa ngapus ini. Nih, kelihatan nggak ini? Fi'il yang mu'rab. Yaitu fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Ada berapa macam fi'il mudhari? Ada tiga macam. Ada 3 macam. Yang pertama sahih akhir, kemudian baik. Kalau yang sahih akhir, yang bagaimana dan contohnya? Contohnya apa? Yadrusu. Yadrusu, sahih. Kalau mutal akhir, berarti yang bagaimana? Seperti kan beli. Ya, berarti maksudnya apa mutal akhir ini? Kalau akhir itu lam fi'ilnya berakhiran huruf. Betul, atau fi'il yang berakhiran huruf illat. Kemudian yang af'alul khamsah, itu fi'il yang 5. Domirnya apa saja?
Antuma. Huma. Huma. Hum. Antuma. Antum. Anti. Iya, sahih. Misalkan fi'ilnya adalah yarmi, berubah ke af'alul khamsah, maka jadi Yarmi. Tarmiyani. ahsantum. Nah, itu semuanya hukumnya adalah mu'rab. Untuk sahih akhir ketika rofa dengan apa? Dhamma. Nasabnya dengan Fathah. jazmnya dengan Sukun. contohnya dalam sebuah jumlah yang rofa sahih akhir. Wa yaktubu. Kemudian kalau nasab, oke, sahih. Kalau yang nasab, Alaika an ta'allama al-lughata al-arabiyyah. alaika An tata'allama al-lughata al-arabiyyah. Tayyib. Sekarang yang jazm, Huwa lam lam apa? yaji. Lam yaji. Sahih. Tayyib. Sekarang yang mu'tal akhir ketika rofa. Langsung aja dalam jumlah. Ana aswi lahmad dajaj. Nah, sahih. Semua. Kalau yang nasab, lan arniyal fi ayyi Semua. Kalau yang jazm, la tarmiz la tarmiz zubalata. Sahih. Semua af'alul khamsah ketika rofa. Contohnya dalam jumlah. Antuma Antuma tataqaddaman ilal aman. Semua. Nasabnya. Nasabnya bagaimana? At-tullabu lam yusallu salatal maghrib. Semua. Jazmnya Al-ustadu al-asatidu lam yu'allimu hadal yawm. Tayyib. Ahsantum. Itu ya. Jadi untuk sahih akhir, rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Al-akhir, rofaknya dengan dhammah dikira-kirakan, nasabnya dengan fathah jelas, kemudian jazmnya dengan menghilangkan huruf illat. Sedangkan af'alul khamsah, rofaknya dengan nun, nasab dan jazm membuang nun. Tayyib. Sekarang bagian yang mabni. Apa pengertian dari mabni? Tetap tidak berubah. Tetap atau tidak berubah. Yang pertama dari segi isim yang mabni, diantaranya ada dhamir, mausul, isyarah, istifham, syarat, dan juga fi'il. Dhamir ada berapa macam dhamir? Dua macam. Apa saja? Dhamir Iya, dhamir mutasil dan juga dhamir munfasil. Untuk posisi dhamir munfasil, mahalnya i'rabnya apa saja? dhamir munfasil Mahal rofa dan nasab. Untuk yang mahal rofa, lafadznya huwa hum huma kunna anta antuma anti antuma ana. Untuk yang mahal nasab
nasab, yaitu iyahu iyahuma iyahu iyaha iyahuma iyatu iyaka iyakuma iyatu iyaki iyakuma iyaya iya. Sahih. Nah itu domir munfasil. Sekarang yang mutasil, posisinya apa saja? Rofa nasab jin Rofa nasab jer. Untuk yang rofa, kapan domir wa pada alif wawu iya muqaddar alif nun ta tuma tunna Tayyib, semua. Untuk yang mahal nasab, u ha kuma ka kuma kunna iya ni posisinya di mana? posisinya di akhir setelah fi'il. Setelah fi'il. Posisinya adalah setelah fi'il. Untuk yang mahal jer, posisinya di mana? setelah huruf atau setelah isim. Atau setelah isim. Contohnya domir mutasil yang mahal jer. Marartu bihi Marartu bihi. Sahih, ahsan. Summa mausul. Apa makna daripada mausul? Gimana saja? Apa arti dari kata mausul? Kata sambung. Kata sambung dibagi jadi berapa? Dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada yang umum. Iya, sahih. Yang umum ada apa? Yang umum ada man dengan ma. Contohnya dalam sebuah jumlah. Ma. Ana uhibbu kullama tuhibbu. Baik. Sekarang yang khusus. Boleh dipilih. Zakar atau muannas, mufrad, tasniyah, jamak boleh. At-tullabul ladzina yahfaduna al-mufradat fi hadzal yawmi mashghuluna jiddan. Oke. Berarti mana silahnya? Yahfaduna al-mufradat. Silahnya berupa apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kemudian aidnya? Domir pada kata yahfaduna. Menunjukkan apa mausulnya? Menunjukkan apa? Alladzina itu. Menunjukkan murid. Iya, maksudnya jamak muzakkar. Jamak mudzakkar. Sahih. Sekarang isyarah. Apa itu isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk dibagi jadi berapa? Dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada untuk tempat dan selain tempat. Untuk yang tempat
Guna gunakan. Kemudian Selain tempat terbagi dua. apa saja? Ada jauh, ada dekat. Yang jauh. Ada dua, ada Iya, sahih. Sekarang coba dalam sebuah jumlah yang tempat. adrusu guna. Adrusu Guna. hunaka. Gunakan. Oke, boleh. Tayyib, suma. Nah, itu hukumnya mabni ya. Nggak bisa hunaki atau hunaku. Kemudian istifham. Contohnya yang isim istifham. Hal ini mana ya? Benar ya, saja hal Apa? Isim apa? Iya, isim istifham. Contohnya Hal mata. Coba do'fil jumlah. Hal anta talibun. Hal anta talibun, sahih. Suma syarat. Insya. Salah satu aja nggak apa-apa. Dalam jumlah contohnya. Ya, sekalian dalam contoh nggak apa-apa. Contohnya yang ada isim syarat. In Apa? turidu anta kul fi hadal makan fa ana uridu aidan. In ta'kul hadal makan fa'akul. Boleh. Tayyib, ahsantum. Ada syarat, ada jawab ya. Kemudian ada isim fi'il. Contohnya amin. Iya, itu paling sering ya. Sering kita ucapkan apalagi ketika selesai membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Oke, nah itu isim-isim yang mabni, domir, mausul, isyarah, istifham, syarat, dan juga isim fi'il. Selanjutnya yang mabni dari segi fi'il. Yang pertama ada fi'il madhi, ada mabni fathah, mabni dhammah, dan juga mabni sukun. Fi'il amar ada mabni sukun, ada mabni membuang huruf illat atau mabni membuang nun. Fi'il madhi mabni fathah, yaitu apabila tidak ada dhamir wawu jama' dan dhamir rafa' mutaharrik, maka fi'il madhi mabninya adalah fathah. Contoh jalasa, jalasat, jalasa, jalasata. Untuk yang mabni dhammah yaitu ketemu dengan atau bersambung dengan wawu jama'. Contohnya jalasu. Dan yang mabni sukun yaitu apabila bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu. Oke, sekarang yang fi'il amr mabni sukun. Contohnya unsur. Iya, kenapa mabni sukun? Karena belum alif tasnya dengan wawunya. Oke, mabni membuang huruf illat. Contohnya Irmi. Kenapa dibuang huruf? Kenapa mabni membuang huruf illat? Karena fi'il amr. Iya, karena berakhiran huruf illat ya. Atau mu'tal. Iya, sahih. Cuma mabni membuang nun. Mabni membuang nun.
berarti idriba. Idriba boleh, atau irmi jadi apa? Irmia. Irmia, sahih, ahsantum. Nah itu ya, itu untuk mabninya fi'il amr. Atau ada juga fi'il mudhari yang hukumnya mabni, yaitu apabila dia bersambung dengan nun taukid dan bersambung dengan nun jamak innas atau nun jamak niswah. Contoh fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid, ada berapa nun taukid, akhi? Ada dua. Apa saja? Nun taukid khafifah, nun taukid taqilah. Sakilah dan juga khafifah. Contohnya masing-masing. La tadriban, la tansuranna. Tayyib. Sekarang kalau fi'il mudhari bertemu dengan nun jamak niswah, Ya yata'allamna, sahih, ahsantum. Nah itu dari segi fi'il ada madhi, ada amr, dan khusus fi'il mudhari hanya yang bertemu dengan nun taukid dan yang bertemu dengan nun jamak niswah. Kemudian selanjutnya adalah kalimah huruf. Kalimah huruf itu semuanya hukumnya adalah mabni. Contoh min berarti mabni apa? mabni sukun. Mabni sukun. Kemudian kalau bi Mabni kasro. iya, mabni kasro. Jadi tinggal lihat hurufnya ya. Nah ini ringkasan dari yang sudah kita bahas tadi ya. Mabninya fi'il madhi, yaitu ada mabni fathah, ada mabni sukun, ada juga mabni dhammah. Mabni fathah apabila tidak bertemu dengan sesuatu apapun, atau bisa juga ketika bertemu tak taknis dan bertemu dengan dhamir alif tasniyah, itu mabninya pasti mabni mabni fathah ya. Kemudian yang mabni sukun yaitu ketika bersambung dengan dhamir tak mutaharrik, juga bertemu dengan dhamir na, dan bertemu dengan nun jamak niswah. Nah ini sekarang kita bahas yang mu'rab dan mabninya fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari yang mu'rab, rafa'nya dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan Sukun. Nah itu untuk mu'rabnya fi'il mudhari. Sedangkan mabninya yaitu ada dua, ada mabni fathah dan mabni sukun. Kapan itu mabni fathah? Yaitu apabila bertemu dengan nun taukid. Nah seperti contohnya tadi yang suranna itu hukumnya adalah mabni dan mabninya mabni fathah. Sedangkan yang mabni sukun yaitu ketika bertemu dengan nun jamak niswah. Nah, ini untuk mu'rab dan mabninya fi'il mudhari. Nah, untuk macam-macam fi'il mudhari tadi ada 3 ya. Ada sahihul akhir, ada mu'tal akhir, dan ada af'alul khamsah. Huruf yang bukan berupa huruf ilat di akhir maka dinamakan dengan fi'il sahih akhir, atau tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan juga ya muannas mukhatabah, maka disebut sahih akhir. Contohnya yajlisu ketika rafa, ketika nasab lan yajlisa ya. Kemudian ketika jazm maka menjadi lam yajlis. I'rabnya rafa dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan sukun. Baik. Suma untuk yang fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu otomatis akhirnya berupa huruf ilat dan tidak bertemu dengan apapun itu ya, awaya 2 nun itu ya, alif tasniyah,
wawu jama' dan nun niswah. Adapun untuk tanda i'rabnya Ketika rafa dhammah muqaddarah. Contohnya yaqdi, dhammahnya dikira-kirakan karena berakhiran huruf illat. Nasabnya dengan fathah ketika mu'tal ya dan juga mu'tal wawu. Toh yaqdi ketika nasab maka menjadi yaqdiya karena dia mu'talnya adalah mu'tal ya. Begitu juga yang mu'tal wawu atau bina apa namanya itu nakis ya. Kalau binanya nakis wawi maka nasabnya juga dengan fathah tapi dengan fathah ghairah. Contoh yagzu, jadi yagzuwa. Namun apabila mu'talnya itu adalah mu'tal alif maka fathahnya tetap dikira-kirakan. Contohnya seperti yas'a, sa'a, yas'a. Rodiya yardo dan seterusnya. Sedangkan untuk jazm fi'il mudhari' mu'tal itu membuang huruf illat. Karena illat itu adalah penyakit gitu ya. Jadi dibuang kalau ada amil jazm. Kemudian af'alul khamsah yaitu huruf akhirnya bertemu dengan alif tasniyah ya. Af'alul khamsah diantaranya fiilnya itu ada alif tasniyahnya, ada wawu jamaknya dan ada ya muannas mukhatabah. Contoh yajlisani untuk yang alif tasniyah, untuk yang jamak yajlisuna. Kemudian yang ya muannas mukhatabah tajlisi. Untuk tanda i'rabnya karena ini af'alul khamsah maka rafa'nya dengan nun, nasab dan juga jazm adalah membuang huruf nun. Nah, ini mabniya fi'il amr tadi. Mabniya fi'il amr tadi yang sudah kita bahas. Ada mabni sukun yaitu apabila huruf akhirnya itu tidak berupa huruf illat dan tidak bertemu apapun. Contoh iftah, dia murni hurufnya sahih semua. Maka ketika fi'il amr kita tinggal menjazmkan saja. Kemudian ada mabni membuang huruf illat yaitu apabila huruf akhirnya itu berupa huruf illat dan juga tidak bertemu apapun. Bertemu apapun ini maksudnya apa ya? Alif tasniyah, wawu jamak gitu ya maksudnya. Dan ya muannas mukhatabah itu. Apapunnya itu. Kemudian ada juga membuang nun yaitu apabila akhirnya bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah yaitu pada dhamir antuma, antum, anti. Itu nunnya silakan dibuang untuk fi'il amr. Dan yang terakhir yaitu mabni fi'il amr yaitu mabni fathah ketika bertemu dengan nun taukid baik itu khafifah ataupun sakilah. Contoh iftah jadi iftahan, jadi sungguh bukalah kamu laki-laki atau sungguh kamu laki-laki bukalah. Yang nun taukid sakilah iftahanna karena berat ya maka nunnya ada tasydidnya. Nah ini untuk ringkasan dari yang sudah kita bahas tadi dari segi mabninya fi'il. Nah, di sini ada ringkasan juga dari isim-isim yang mu'rab yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, ada jamak, ada asmaul khamsah dan isim ghairu munsharif. Nah, kita bahas ilat daripada isim ghairu munsharif. Ada berapa macam ilatnya, Ki Ahmad? Ada dua. Yang pertama Ilat satu. ada berapa? Ada dua. Apa saja? Sigot muntahal Dan alif ta'anis. alif taknis ada berapa, Ki? Ada dua. Apa saja? Alif ta'anis maksuro.
Alif taknis mamdu. Iya, untuk sighat mutahal jumu wazannya apa wazannya? Mafa'ilu. Mafa'ilu. Iya, mafa'ilu. Contohnya apa? Masajidu. Mafa'ilu. Contohnya? Masabihu. Kemudian yang alif maksurah wazannya Fa'la. iya, contohnya yang fa'la, Da'wa. yang fu'la, la, yang fu'la contohnya apa? Yang pula contohnya apa itu di sini? Kelihatan kayak ini nggak kelihatan? Uzma. Iya, uzma atau hubla juga boleh ya. Yang fi'la. Yang fi'la contohnya apa? Zikra, sahih. Kemudian alif taknis mamdudah wazannya Fa'la'u. iya, ada fa'la'u, ada fu'ala'u. Contohnya yang fa'la'u Hamra'u. fu'ala'u, fudala'u atau fuqara'u juga boleh ya. Nah, sekarang yang ilat yang kedua. Ada berapa ilat kedua? Ada dua. Apa saja? Wasfiyah. Alami. Yang alami pertama Wazan fi'il. wazan fi'il. Contohnya wazan fi'ilnya apa? Af'ala. Ahmad. Atau bisa yazid, yaf'ilu ya. Contohnya siapa itu? Contohnya yaf'ilu, contohnya siapa namanya? Yazidu. Yazidu, sahih. Kemudian alami yang apa? Yang kedua? Ziyadah alif. Ya, ziyadah alif nun. Contohnya? Usman. Kemudian ada yang ketiga udul. Wazannya apa? Fu'ala. Iya, fu'ala atau fu'alu, boleh. Nah. Contohnya? Umaru. Tarkib masjid. Ba'labaka. Ba'labaka. Baik, Suma. Yang taknis. Bagi jadi berapa? Menjadi tiga. Apa saja? Taknis. Lafzan. Lafzan wa makna. Maksudnya taknis lafzan apa? Gimana saja? Maksud dari taknis yang lafzan. Mu'annas dari segi lafaz. Anas tapi hanya segi lafadznya saja. Contoh Tolha, Malia. Kenapa disebut mu'annas hanya segi lafadznya saja? Karena linya mudzakkar, nama untuk laki-laki. Karena apa? Karena menunjukkan nama laki-laki tapi lafadznya perempuan gitu ya. Kemudian selanjutnya yang maknan, taknis maknan. Taknis maknan. Maksudnya? Mu'annas dan lafadznya menunjukkan perempuan. Lafadznya tidak menunjukkan mu'annas tapi untuk perempuan. Sedangkan yang lafzun wa maknan
muannas dari segi lafaz dan juga menunjukkan Iya. Dari segi lafaz. Dari segi lafaz dan juga maknanya sama-sama menunjukkan makna perempuan. Nah, itu semua Nilat yang kedua. nilat yang kedua dari Oh, ini masih alam. oh ini masih alam lami ya. Satu lagi ya, yaitu yang sifati atau wasfiyah. Yang pertama ada wazan fi'il. Wazan fi'ilnya apa? Af'alu. Contohnya afdalu, sahih. Yang kedua. Yang kedua ziyadah ada ziyadah alif nun. aslan Jaw'anu boleh. Yang terakhir udun ruba sulasu, ruba'u, dan banyak lagi ya. Oke, nanti semuanya adalah isim atau ilat daripada isim ghairu munsharif yang tidak boleh ditanwinkan walaupun dia kalimat isim. Baik, sampai di sini dulu. Akhi Ahmad. Hari ini kayaknya antum sendiri ya. Tadi ada yang masuk, tapi ketika saya admit malah nggak muncul itu namanya. itu tadi ini laptop saya bukan laptop saya laptop tapi nggak bisa ganti nama. Yang mana? Yang mana? Jadi pakai yang tadi yang masuk. Oh, bukan yang pertama tadi tapi ya. Oh, bukan yang pertama tadi tapi ya. Yang STZ itu bukan. Yang STZ itu bukan. Kayaknya itu STZ. Masa? Nama akunnya apa ya? Nama akunnya apa yang untuk login? Untuk join maksudnya. Untuk join Punya kenapa? teman. Kenapa? Laptopnya punya teman. Oh, laptopnya punya temen. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Oke. Taib Oke. Taib kayak gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di situ dulu, akhi. Tadi katanya mau join. Apa? Saya ini saja mau kemarin gimana